Beberapa minggu lalu, warga di sekitar pantai Mayangan Probolinggo dikejutkan dengan penampakan ratusan ubur-ubur yang muncul di permukaan. Fenomena tersebut dikaitkan dengan perubahan suhu di air laut terkait dengan perubahan musim. Tetapi, tahukah Anda bahwa hewan yang satu ini ternyata menjadi salah satu bahan utama sebuah menu legendaris? Akrab disebut sebagai jellyfish, hewan yang justru identik dengan sengatan berbahaya ini ternyata juga bisa diolah sebagai menu yang lezat. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah memang ubur-ubur aman dikonsumsi? Selengkapnya dalam Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Bagi para penggemar hidangan khas Tionghoa, nama rujak Shanghai tentu tak asing di telinga. Disebut-sebut sebagai salah satu kuliner orisinil peranakan Tionghoa di Jakarta, sajian ini memang punya ciri khas yang sangat mudah diingat. Alih-alih memakai isian yang standar, rujak Shanghai justru menggunakan ubur-ubur dan cumi sebagai bahan utamanya. Tak sekedar unik, rujak ini bahkan punya penggemar yang fanatik. Habis setiap minggu lah selalu pasti kemari, terusan sampai sekarang udah lama nggak kemari, baru datang lagi ke sini. Masih tetap enak. Iya suka, karena rasanya beda gitu, karena ada cuminya dipanggang gitu, jadi lebih gurih. Salah satu yang paling legendaris tentu rujak Shanghai di Jalan Pancoran, Glodok, Jakarta Barat. Diambil dari nama bioskop Shanghai yang telah tutup, warung di kawasan Pecinan, Pasar Petak 6 ini selalu ramai oleh pembeli. Kalau bukanya sih dari tahun 48 ya, tapi saya juga belum ada. Saya di sini penerus generasi ketiga. Saya buka udah 3 tahun. Dilihat sekilas saja, rujak Shanghai memang punya tampilan yang sangat berbeda. Alih-alih sayur mayur dengan bumbu kacang, sajian ini justru memiliki warna merah yang mencolok. Dalam satu porsinya, terdapat potongan kangkung, acar timun, lobak, dan tentunya cumi dan ubur-ubur. Ubur-ubur yang dipakai pun telah diasinkan dan berbentuk seperti lingkaran. Prosesnya cuhi itu untuk perendaman 1 malam. Nanti kalau mau dihidangkan baru diolah gitu, direbus lah. Karena memakai cumi dan ubur-ubur yang tak terlalu besar, nyaris semua bagian dari hewan laut ini bisa dimanfaatkan. Setelah dipotong kecil-kecil, isian lalu disiram dengan saus bawang cuka dan juga perasan jeruk nipis. Yang hijau di bawang putih ya, itu cuka. Jadi hijaunya dari cuka, biar agak asam gitu. Ada rasa asam-asamnya. Terakhir, saus tomat tawar dan asam manis disiramkan untuk kemudian diberikan taburan kacang giling. Semua bahan tersebut menghasilkan cita rasa yang benar-benar unik. Dari kenyal dan gurihnya cumi ubur-ubur berpadu dengan saus asam yang sungguh menyegarkan. Memang tak bisa dipungkiri, sebelum tersaji di meja makan seperti rujak Shanghai, ubur-ubur punya kesan yang sedikit menakutkan. Pasalnya, ubur-ubur dikenal memiliki sengatan yang dapat memberikan sensasi terbakar pada kulit sampai kondisi yang lebih serius. Bahkan sengatan salah satu spesiesnya, yakni ubur-ubur kotak atau box jellyfish, bisa berakibat kematian bagi orang dewasa. Meski begitu, di balik pamornya yang menyeramkan, ubur-ubur ternyata punya banyak manfaat ketika dikonsumsi. Salah satunya, ubur-ubur dinilai dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dengan jumlah kalori yang rendah. Itu kandungan kalori dalam satu porsinya yang kurang lebih hampir sama 40 gram, itu memiliki kalori bisa dari 75 sampai 150 kalori. Jadi bergantung dari kandungan lemak si dagingnya ya, ayam atau sapi tersebut. Kandungan protein yang tinggi membuat ubur-ubur dinilai bermanfaat dalam memperlambat proses penuaan, mengurangi peradangan, sampai menghancurkan otot. Bahkan lebih jauh, peptida pada ubur-ubur juga membuat mereka yang menyantap akan terangsang hormon kebahagiaannya. Protein ini merupakan bahan dasar utama pembentukan dari neurotransmitter atau membawa sinyal-sinyal di otak kita.
begitu. Jadi untuk pembentukan serotonin, dopamin yang memberikan rasa happy, rasa tenang. Meski begitu, Dr. Maggie menyebut konsumsi ubur-ubur memang tak bisa dilakukan begitu saja. Pasalnya, ubur-ubur terkenal mampu bertahan hidup bahkan dengan kondisi perairan yang penuh polutan. Karena dari kontaminasi polutan pada air atau habitat dari si ubur-ubur itu sendiri. Jadi kalau untuk kita mengontrol kandungan aluminium memang agak sulit ya, tapi dari kita pengolahan makannya, mungkin kita bisa mencucinya, merendamnya dengan air yang cukup banyak, atau bisa direbus juga lalu airnya dibuang, sehingga kandungan aluminiumnya bisa lebih kurang. Karena itulah jika Anda memutuskan untuk menyantap ubur-ubur, hal pertama yang harus dilakukan tentu memastikan kebersihannya. Ubur-ubur sendiri banyak ditemui di Indonesia, terutama di wilayah timur dan selatan Pulau Jawa. Salah satunya di Danau Kakaban, Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Di sini menjadi tempat hidup ribuan ubur-ubur dengan beragam ukuran yang bahkan para wisatawan bisa berenang bersama. Ya, karena tidak punya musuh alami di danau ini, ubur-ubur berevolusi hingga menjadi stingless alias tidak menyengat. Ubur-ubur stingless ini juga bisa Anda temukan di Danau Pasui, Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Bahkan masyarakat punya cara unik untuk memanggil ubur-ubur, yaitu dengan mengetuk-ketukkan dayung ke perahu. Sementara di Kebumen, Jawa Tengah, terdapat pusat pengolahan ubur-ubur terbesar di Indonesia. Cara menangkap ubur-ubur di sini tidak dengan pancing ya, melainkan dengan jaring. Setelah terkumpul, ubur-ubur harus dipisahkan antara badan dan tentakelnya. Lalu direndam dengan air garam agar kandungan air pada ubur-ubur berkurang. Selanjutnya, ubur-ubur dibersihkan dari kulit dan lendir. Nantinya, ubur-ubur akan diolah untuk jadi bahan makanan yang diekspor ke Jepang, Tiongkok, dan negara lainnya. Sajian lokal Betawi ini juga punya ciri khas cumi-cumi pada isiannya. Ya, rujak juhi. Sesuai namanya, sajian ini memakai sayuran, mie dan juga juhi alias cumi kering yang disiram dengan sambal kacang. Ini prosesnya direbus dulu pertama sampai empuk dia, kemudian dikasih bumbu, terus dipanggang, kemudian disangrai gitu. Meski banyak yang menganggap juhi adalah sejenis cumi, makanan yang juga disebut sebagai mie juhi ini sebenarnya memakai sotong kering yang berukuran besar. Sotong yang telah difermentasi dengan cara dijemur membuat cita rasa rujak juhi sangat berbeda dengan rujak lainnya. Rasanya cenderung didominasi oleh perpaduan asin dan gurih. Dalam satu porsi, selada menjadi dasar dari sajian untuk kemudian ditambahkan mie kuning yang melimpah. Potongan kentang dan suiran juhi dimasukkan lalu disiram dengan kuah kacang. Sebagai pelengkap, emping dan kerupuk membuat tekstur rujak juhi semakin kaya. Meski terlihat seperti saus gado-gado, kuah siram rujak juhi memiliki rasa asam yang didapatkan dari sedikit cuka. Kita giling dulu hausnya, kemudian kasih bumbu juga kayak garam, sasa begitu, gula juga. Terus ngasih air panas biar ya ini cair begitu, direbus lagi. Beberapa pendapat menyebut rujak juhi juga dipengaruhi oleh budaya Tionghoa yang telah datang ke Nusantara sejak abad ke-4 sampai 7 Masehi. Kata juhi sendiri berasal dari pelafalan orang Tiongkok ketika menyebut cumi kering.